Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pembahasan penghapusan dan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya dalam hal penghapusan dan pengangkatan ini, ada satu informasi yang lebih baik Bapak Ibu simak, yaitu tentang bagaimana nasib honorer 2023, yang mana nasib honorer 2023 ini disebut dalam diskusi Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disebut dalam diskusi Menpan RB dan Ketua Komisi 2 DPR RI. Kemudian, apakah sudah ada solusinya? Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya semuanya bisa direkam dan bisa dipahami. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi yang dicatat oleh beritasolora.com, yaitu di mana pada awal bulan Ramadan ini, tenaga honorer mendapatkan kabar gembira hasil dari diskusi Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau hasil dari diskusi Menteri Pan RB dan Ketua Komisi 2 DPR RI soal nasib honorer di tahun 2023. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu kabar gembira dari hasil diskusi Menpan RB dengan ya Komisi 2 DPR RI ini? Ikuti terus informasi berikut. Hal yang masih terus diperbincangkan hingga kini adalah nasib honorer di masa depan. Lantaran akan ada penghapusan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Disebutkan bahwa honorer pada bulan November mendatang harus dihapus. Ingat Bapak Ibu ya, ini sebagaimana yang telah dimuat atau yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018, yang mana dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa honorer dihapus pada bulan November mendatang ini. Artinya, tepatnya 28 November 2023 menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Nah, apakah benar dihapus atau tidak? Ikuti terus informasinya. Ingat bahwa diskusi Menpan RB dengan Komisi 2 DPR ini adalah kabar gembira buat Bapak Ibu honorer. Semoga tidak ada penghapusan. Tidak tinggal diam, Kementerian Pan RB bersama pejabat negara lainnya terus menggelar rapat untuk mengambil jalan terbaik dalam rangka menyelesaikan honorer tahun 2023. Solusi atau jalan tengah terbaik memang harus ditemukan, sebab tenaga honorer banyak berperan di sektor pelayanan publik. Jika honorer dihapus massal, bukan tidak mungkin pelayanan publik akan terganggu. Memang terganggu, kenapa? Lalu dengan dihapus, siapakah yang mengerjakan pekerjaan di instansi tersebut? Tentunya tanpa honorer atau tentunya tanpa diganti dengan segera, maka terganggulah pelayanan publik. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa fakta di lapangan, tenaga honorer sangat berperan penting. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan ASN bisa dihandle oleh honorer. Dukungan untuk tenaga honorer turut disuarakan oleh Presiden Joko Widodo Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia meminta agar tenaga honorer dicarikan jalan tengah terbaiknya. Ini adalah instruksi Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dengan instruksi tersebut juga, maka Menpan RB bergegas untuk melangkah untuk mencari jalan tengah terbaik. Masih terkait dengan tenaga honorer, Menteri Pan RB bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung telah melakukan diskusi untuk mencari jalan untuk non-ASN tersebut. Artinya,
melakukan diskusi untuk mencari opsi terbaik, jalan tengah terbaik demi nasib honorer. Lewat unggahan Instagram resmi Menteri Pan-RB, Azwar Anas A3, disampaikan bahwa opsi yang ada dalam rangka penataan tenaga honorer tengah dikaji. Ingat Bapak ya, tengah dikaji. Nah tentunya setelah pengkajian nantinya, maka ini mungkin ada kejutan buat Bapak Ibu honorer dalam hal hasil kajian opsi terbaik yang telah dikaji oleh pemerintah melalui Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya. Opsi-opsi yang ada sedang dikaji, baik dari aspek strategis, operasional, maupun keuangan, tulisnya. Disebutkan juga bahwa solusi yang diambil, salah satunya tidak boleh membuat pelayanan publik mengalami gangguan. Maka jelas dengan hal ini, honorer tidak bakal dihapus. Satu suara dengan Menteri Anas, Ahmad Doli, juga menyebutkan bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer masih terus didetilkan. Ia menyebutkan sudah ada alternatif yang menjadi pertimbangan. Ini masih pematangan. Sudah ada beberapa alternatif yang insya Allah ini bisa menjadi win-win solution bagi semuanya. Tutur Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut. Alternatif yang disebut-sebut sebagai win-win solution itu diharapkan bisa membuat tenaga honorer lega. Pasalnya, pemerintah akan mengupayakan agar jalan tengah yang diambil bisa menguntungkan berbagai pihak dan nasib honorer ke depannya tidak menyedihkan. Ini akan kita kaji perdalam. Kita kaji sehingga nanti pada waktunya bagi semuanya menyelesaikan permasalahan. Tentunya masalah yang diselesaikan Bapak Ibu yaitu masalah honorer non-ASN. Ini sambungnya dalam video reel yang diunggah Menteri Pan-RB. Doli juga menyebutkan bahwa selama ini tenaga honorer banyak menyampaikan aspirasi, ya, yang mana aspirasi ini adalah aspirasi baik kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ataupun melalui DPRD Kabupaten Kota atau Provinsi. Nah, tentunya ini karena sering disampaikan oleh para honorer kepada pemangku ya kepentingan dalam hal pemerintahan, ya pemerintah pusat melalui Pan-RB, demikian juga dengan para wakil rakyat, baik wakil rakyat di kabupaten kota, demikian dengan provinsi dan wakil rakyat di DPR RI, keluhan kesah masyarakat demikian dengan para honorer ini sudah sering menyampaikan. Jadi sehingga dengan apa yang disampaikan itu logis dan masuk akal, maka jelas pemerintah bertindak selangkah maju untuk memikirkan solusi penyelesaian tenaga honorer ini. Jadi itulah hasil apa yang didiskusikan oleh Menpan RB bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI. Aspirasi yang disampaikan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan tenaga honorer jelang penghapusan 2023. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan hasil diskusi Menpan RB dan Ketua Komisi 2 DPR RI tentang jalan tengah terbaik nasib honorer 2023. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.